Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Kumala dengan NIM C1C020027 dari kelas R09, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Akuntansi Keperilakuan dengan judul bab Aspek Keperilakuan pada Audit Internal. Baik, langsung saja untuk pembahasan pertama kita akan membahas mengenai definisi audit terlebih dahulu. Jadi audit ini adalah proses sistematis objektif memperoleh dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat korespondensi antara mereka dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya ke pengguna. Sedangkan audit internal ini merupakan fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan sebagai layanan untuk organisasi. Tujuan dari audit internal ini adalah untuk membantu anggota organisasi dalam melaksanakan efektif tanggung jawab organisasi tersebut. Untuk tujuan ini, audit internal melengkapi mereka dengan analisis, penilaian, rekomendasi, nasihat, dan informasi mengenai kegiatan ulasan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai memotivasi pihak yang diaudit. Nah, jadi dalam teori motivasi ini dikenal dengan apa yang disebut dengan 5 kebutuhan pokok dari Maslow. 2 dari kebutuhan pokok tersebut diantaranya yang pertama, kebutuhan menjadi bagian dari organisasi. Nah, dalam hal ini para auditor diminta untuk mendekati pihak yang diaudit dengan bahasa yang memperkuat kebutuhan ini dan potensi penyelesaian, serta dengan mempercayai pihak yang diaudit untuk membantu atau mengambil bagian atas pencapaian tujuan dari pekerjaan audit sekarang. Hal ini harus dicapai melalui jaminan dari pihak yang diaudit bahwa sikap positif mereka akan dicerminkan secara langsung ataupun tidak langsung dalam laporan audit tersebut. Lalu yang kedua, yaitu menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, dalam hal ini aspek terpentingnya yaitu bahwa auditor mengidentifikasikan tindakan-tindakan pihak yang diaudit secara langsung sebagai bagian dari usaha audit. Pihak yang diaudit biasanya akan menerima rasa hormat dan respons manajemen melalui penerapan audit yang merupakan bagian dari manajemen yang berpengaruh dalam melakukan perbaikan operasional manajemen tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan dengan gaya manajemen. Jadi terdapat 4 gaya manajemen atau kepemimpinan secara umum. Di antaranya yang pertama yaitu gaya mengarahkan. Nah, gaya mengarahkan ini berarti pemimpin memberikan instruksi spesifik dan mengawasi penyelesaian pekerjaan atau tugas tersebut dari dekat. Lalu yang kedua yaitu ada gaya melatih. Gaya melatih ini berarti pemimpin tidak hanya memberikan pengarahan dan mengawasi penyelesaian tugas dari dekat, akan tetapi juga menjelaskan keputusan, menawarkan saran, dan mendukung kemajuan bawahannya. Lalu yang ketiga yaitu ada gaya mendukung. Nah, gaya mendukung ini berarti pemimpin memudahkan dan mendukung upaya bawahan untuk penyelesaian tugas serta berbagi tanggung jawab dalam pembuatan keputusan dengan bawahan. Lalu ada gaya yang keempat yaitu gaya mendelegasikan. Dalam hal ini, gaya mendelegasikan berarti pemimpin menyerahkan tanggung jawab pembuatan keputusan dan pemecahan masalah kepada bawahan secara relatif utuh. Nah, dalam hubungannya dengan gaya manajemen tersebut, auditor seharusnya mencoba untuk bekerja sama dengan seluruh manajemen dalam proses audit. Hubungan yang akrab dan berulang dapat meyakinkan pihak manajemen bahwa auditor berada di pihak mereka. Oleh karena itu, kejujuran dalam berdiskusi dapat meyakinkan manajemen bahwa tujuan audit adalah untuk mengembangkan desain guna membantu memperbaiki operasi perusahaan. Selain itu, dibutuhkan juga suatu pola perilaku audit yang dapat mewujudkan hubungan dengan manajemen karyawan yang bergaya pelatih. Sebagaimana dengan gaya mendelegasikan, auditor tersebut seharusnya mengambil pendekatan bahwa mereka merupakan bagian dari tim manajemen dan bertindak sebagai rekan kerja atau konsultan. Nah, selanjutnya dalam hubungannya dengan gaya manajemen terdapat perubahan manajemen. Hal ini menjadi salah satu masalah terbesar yang dimiliki oleh auditor, yaitu dengan menjual perubahan-perubahan yang akan dijalankan melalui implementasi dan temuan audit. Ilmu sosial juga telah mengidentifikasi sejumlah alasan mengapa orang tidak menginginkan perubahan metode operasi manajemen tersebut. Namun terdapat 3 hal yang mungkin merupakan faktor terpenting yang menimbulkan keengganan untuk melakukan perubahan. Yang pertama ada ketakutan terhadap apa yang tidak diketahui, yaitu apa yang akan dibawa oleh perubahan tersebut.
Lalu yang kedua ada aspek birokrasi dari kenyataan perubahan, baik secara horizontal maupun vertikal. Lalu yang ketiga ada aspek ego. Dalam hal ini bahwa dengan adanya perubahan, maka metode sekarang dianggap tidak efisien atau tidak layak. Nah, dalam kasus ketakutan dari ketidaktahuan tersebut, auditor seharusnya berhati-hati dalam menelaah kemungkinan dari pihak yang diaudit untuk menghasilkan perubahan, baik berdampak bagus maupun yang tidak bagus. Pihak yang diaudit seharusnya diberitahu mengenai metodologi atau penyelesaian yang dapat digunakan dan secara aktif menasihati mencari tahu mengenai metode-metode yang akan direkomendasikan. Saran berikutnya yang juga akan membantu menyelesaikan masalah penting yang kedua, yaitu adalah aktivitas birokrasi yang penting untuk mengakomodasi perubahan. Di sini pihak yang diaudit dapat mempunyai kesempatan untuk membantu mendesain metode baru dan memastikan bahwa metode tersebut tidak akan menimbulkan gangguan terhadap operasi perusahaan sekarang. Dengan demikian, pihak yang diaudit mampu membantu dalam mendesain perubahan sebagaimana mereka mempengaruhi hubungan internal baik secara vertikal maupun secara horizontal. Selanjutnya mengenai pengelolaan konflik. Nah, dalam hal perubahan tadi, konflik merupakan suatu karakteristik yang kerap kali terjadi pada proses audit. Konflik juga seringkali membantu pencapaian tujuan audit, akan tetapi jika tidak ditangani lebih awal, maka konflik tersebut akan menjadi lebih tajam dan lebih luas lagi. Nah, dalam hal ini konflik dapat terjadi dalam hal yang pertama yaitu dalam hal lingkup seperti terhadap manajemen, lalu yang kedua dalam hal tujuan sebagaimana terhadap auditor eksternal, lalu yang ketiga dalam hal tanggung jawab seperti layanan manajemen, dan yang keempat dalam hal nilai yaitu dominasi atau persepsi terhadap peran audit dari kacamata pihak yang diaudit. Nah, dalam bidang akuntansi ini, konflik dapat terjadi antara auditor yang cenderung mempertahankan profesionalismenya dan pihak yang diaudit yang cenderung mempertahankan lembaga atau keinginannya. Dapat disimpulkan bahwa ketika seorang auditor bekerja pada suatu lembaga bisnis profesional yang dikelilingi oleh suatu birokrasi, konflik, dan hilangnya nilai-nilai serta norma-norma profesionalisme akan muncul. Di pihak lain juga, sikap dan keyakinan yang berkaitan dengan lingkungan anggota profesi seringkali dibentuk oleh kondisi-kondisi birokrasi. Oleh karena itu, sikap yang memunculkan oleh satu atau beberapa orang profesional yang mempertahankan nilai-nilai profesionalismenya akan cenderung menjadi pemicu konflik tersebut. Nah, selanjutnya mengenai masalah-masalah dalam hubungan. Terdapat daftar konsep yang akan membantu untuk memperlakukan orang dengan lebih baik. Konsep-konsep tersebut merupakan perilaku langsung dan kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk semua hubungan yang singkat. Konsep-konsep tersebut meliputi yang pertama ada ingat bahwa terdapat variasi umum dalam kemampuan dan sifat-sifat dasar individu. Oleh karena itu, auditor ini seharusnya menyadari adanya perbedaan dan mempertimbangkannya dalam kaitannya dengan karyawan pihak yang diaudit. Lalu yang kedua ada pengaruh terbesar terhadap perasaan-perasaan dan emosi, seharusnya juga dipertimbangkan oleh auditor. Auditor seharusnya mengidentifikasi keberagaman peranan dan mencoba menangani hal tersebut secara efektif. Lalu yang ketiga, ada keragaman persepsi seharusnya juga dipertimbangkan oleh auditor. Dalam hal ini, staf pihak yang diaudit tidak memandang dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh staf karyawan lainnya. Jadi beragam pengalaman, pendidikan, dan lingkungan dari kedua kelompok tersebut menghasilkan dikotomi terhadap sikap dan interpretasinya. Perbedaan ini juga dapat berdampak serius pada komunikasi dan dapat menjadi sumber yang konstan dari sikap-sikap yang kurang menyenangkan jika tidak dipertimbangkan secara hati-hati. Lalu yang keempat yaitu ukuran kelompok pihak yang diaudit dapat berpengaruh pada hubungan tersebut. Variasi dari apa yang disebut sebagai kelompok dinamis mengharuskan auditor untuk memodifikasi pendekatan secara teknis ketika melakukannya dengan kelompok yang lebih luas tersebut. Lalu yang kelima, pengaruh dari berbagai situasi operasional sebagai suatu variasi akhir. Nah, setiap perubahan situasi ini mempengaruhi perasaan dan tindakan seseorang. Auditor dalam hal ini seharusnya memasukkan variasi ini ke dalam pertimbangannya pada hubungan interpersonal. Selanjutnya mengenai karakteristik umum individu. Dalam suatu situasi di mana terdapat banyak hubungan interpersonal, sebagaimana yang terdapat di dalam audit internal,
adalah penting untuk menyadari dan memegang teguh keseimbangan, serta untuk memandang diri sendiri sebagaimana orang lain memandangnya. Terdapat 6 elemen utama dari aspek terpenting kondisi ini. Yang pertama, yaitu adanya pengetahuan terhadap kekuatan dan kelemahan orang lain dalam berhubungan secara mental, fisik, emosional, dan karakteristik pribadi. Lalu yang kedua, ada rasa memiliki terhadap produktivitas dan kepuasan kelompok kerja. Lalu yang ketiga, ada kesadaran terhadap perintah dasar dalam lingkungan relatif yang dimiliki seseorang, di mana orang tersebut harus menyesuaikan diri dengan kelompok organisasi yang cukup luas. Lalu yang keempat, ada suatu keinginan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan orang lain. Yang kelima, ada suatu perusahaan memiliki atas produktivitas yang didasarkan pada ego seseorang. Lalu yang keenam, ada suatu perasaan keterpaduan yang berasal dari kepercayaan bahwa seseorang berpartisipasi dalam suatu lingkungan secara etis. Selanjutnya mengenai komunikasi secara efektif. Nah, dalam hal ini komunikasi terdiri atas wawancara, musyawarah, laporan lisan, dan laporan tertulis. Perintah seorang auditor dengan menggunakan komunikasi yang efektif merupakan cara yang positif untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dalam menjalankan proses audit. Bahasa yang menggunakan aksioma seharusnya jelas, ringkas, bebas akronim, dalam struktur gramatikal yang baik, dan menggunakan isi dalam aturan sederhana yang logis. Hal-hal ini merupakan aspek pokok mekanis komunikasi, tetapi terdapat beberapa unsur yang dipresentasikan baik secara lisan maupun tulisan yang dipertimbangkan untuk memiliki hubungan perilaku yang baik. Selanjutnya mengenai pelaksanaan audit partisipasif. Dalam hal ini, suatu tulisan mengenai audit internal menyatakan bahwa auditor internal berada dalam suatu posisi yang lebih baik dibanding auditor eksternal untuk menilai faktor-faktor risiko. Para penulis juga percaya bahwa auditor internal sangat memahami organisasi mereka sebagai akibat dari kedekatan mereka dengan para karyawan organisasi tersebut, yang memungkinkan mereka untuk mengevaluasi bukti-bukti secara verbal dan visual yang berhubungan dengan sikap dan perilaku secara lebih efektif. Nah, itulah tadi presentasi saya mengenai aspek perilakuan pada audit internal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.